Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيخنا الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khusus Mas Umar, ini ulang tahun dan untuk kita semua lah saya kira. Allahumma umurana umrun, ya Allahumma tawil umurana bittaqwa wal istiqomah wal ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Kita lanjutkan. Ini masih membahas tentang doa. Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ini kan pernah ya dulu ya hadis ini ya. Jadi memang doa ini penting dalam kehidupan kita ya. Mulai dari bagaimana kita melakukan ikhtiar gitu ya. Doa, ikhtiar, tawakal lah saya kira. Ini menjadi satu paket dalam pembahasan faham Islam ahli sunnah wal jamaah itu ya. Tidak cukup hanya ikhtiar, tidak cukup hanya berdoa, tapi juga ya doa, ya ikhtiar, juga bertawakal. Insya Allah enak hidupnya itu ya. Yang selanjutnya kemarin yang membicarakan tentang Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura dan seterusnya.
wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura wa antim li nura. Ini doa yang biasanya dibaca setelah khatmul Quran. Kalau khatmul Quran biasanya salah satu doanya ini. Ya karena memang Al-Quran itu juga bisa menjadikan cahaya dalam kehidupan kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang ya Al-Quran itu juga menjadi penerang ya dalam kehidupan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selanjutnya doa tentang agar mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma duh Gusti Allah aghfirli ngapura tuan ing ingsun ing kula warhamni lan ngasih rahmat rahman tuan ing ingsun walahikni lan nemuaken tuan ing ingsun birrafiqil a'la kelawan kanca kang luhur. Atau dalam arti lain di sini berharap nanti dibarengkan di tempat yang tertinggi surganya Allah bersama orang-orang yang mulia. Ada yang memaknai birrafiqil a'la atau a'la itu adalah shodiqin, syuhada, sholihin. Itu yang kita meminta kepada Allah nanti dibersamakan orang-orang yang mati syahid, orang yang baik, yang soleh dan seterusnya di surga yang tertinggi. Dan kita meminta ampunan kepada Allah, meminta rahmat dari Allah dan mendapatkan tempat yang tertinggi bersama-sama orang yang a'la. Ini kan doa yang saya kira sangat penting untuk kita selalu mengingat-ingat dosa-dosa kita. Jadi doa selain menjadi senjata, saya kira juga doa sebagai satu perenungan dalam diri kita ini, muhasabah dalam kehidupan kita ini. Karena orang yang tidak pernah berdoa, saya kira di situ, walaupun ini nanti berdebatable ya, itu termasuk orang yang sombong, walaupun debatable. Ada orang yang memang tidak sempat untuk berdoa karena setiap hari misalkan baca Al-Quran, mutolaah kitab, dan sampai nggak pernah berdoa. Ya. Tapi kalau kita ini kan banyak nganggurnya, masa nggak sempat sampai berdoa. Gitu. Justru dengan doa itu kita memposisikan diri kita ini sebagai hamba. Dan Allah lah sang Khalik, pencipta. Allah lah yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita ini. Ada yang bertanya, kemarin itu ngajar apa ya saya? Akidah. Bagaimana kalau orang yang beriman itu saat al-imanu itu kan as-sadiqu bil qalbi, yasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Terus qaulu bil lisan atau iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Setelah itu wa amalu bil arkan, melakukan amal dengan amal perbuatan. Bagaimana kalau orang itu melakukan sholat, melakukan kebaikan, akan tetapi dalam hatinya ada keraguan tentang Allah? Bagaimana ini? Saya tanya ulang, apa yang menjadikan panjenengan ragu dengan Tuhan? Karena Allah tidak bisa dilihat. Maka di dalam Al-Quran itu kalau kita membicarakan tentang Allah,
atau Tuhan, yaitu adalah khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan li ulil albab. Jadi Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi ini, yang menjadikan siang, menjadikan malam, dan itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau panjenengan mau mencari Tuhan selain Allah, berarti harus selevel. Yang bisa menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi ini, menciptakan langit, alam semesta dunia ini seisinya, dan menjadikan ada siang, ada malam. Kalau itu berarti sak level. Tapi kalau enggak, berarti itu sudah jauh dengan Allah itu. Maka orang yang tidak yakin dengan Allah, ini berarti ada yang salah dalam belajar tentang akidah. Oleh karenanya, itu yang paling gampang. Oke, nanti kapan-kapan lah kita bahas lagi itu ya. Ini kemarin ini mumpung ingat ada yang menanyakan tentang itu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang mau mencari Tuhan selain Allah. Karena Allah itu sudah memberikan segalanya. Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang menjamin rezeki, yang menjamin kehidupan dan seterusnya. Dalam Al-Quran itu kan sudah jelas itu. Nah, keraguan-keraguan itu memang kita harus memaklumi karena manusia itu, iman itu adalah yazidu wala yangkus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Kalau jenengan sholati tertib, pas sholati rutin, sholat jamaahnya rutin, ngaji Quran rutin, ngaji semangat dan sebagainya begini nih, berarti tanda-tanda jenengan itu sedang imannya bertambah. Tapi kalau wis males sang lakoni maksiat, itu dalam kondisi sedang turun. Nah, kenapa? Karena iman itu harus ada linearitas 3 hal tadi. Hati, lisan, dan perbuatan. Kalau sampai iman kepada Allah, maka ikuti perintah Allah, lisannya meyakini apa yang ada yang dalam hati, dan perilakunya sesuai dengan perintah Allah. Maka ini 3 hal ini harus linear saya kira. Bagaimana Pak kalau ada salah satu yang belum sempurna, tetap dia itu dikatakan orang yang beriman, tapi belum sempurna imannya. Ini saya kira harus penting ya. Dalam berdoa pun saya kira harus ada satu keyakinan yang sungguh-sungguh. Wah, ini ada tanah ini yang lagi dijual ini. Ini dulu, tapi ini direkam nggak tahu lah. Ada tanah itu. Ini kau yang nonton HP ini. Si LC tak WA ini lah. Ini tak WA. Itu lagi memang tak wiriti mang. Ini kok loh, ono tulisan plang dijual ini. Wah, menarik ya. Tapi kepingin ku nggak tuku karepku. Ya sapa ngerti mas warisannya wong tua, terus wong tuane wis ninggal, terus wong tuane wasiat engko sapa wae sing gawe pondok pesantren gratisno. Maksudku ngono. Kaya lek tuku ya ora tak yes. Bolah ya. Meneh tak WA-ne coba. Nah, jadi doa itu tidak hanya sebatas doa itu ya, tapi punya makna yang saya kira penting untuk dipahami teman-teman. Nah, di hadis berikutnya ini juga masih membahas tentang doa, yaitu doa memohon kebaikan dan perlindungan dari Allah. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma tu Gusti Allah inni sak temene ingsun iku as'aluka apa as'aluka artinya meminta ingsun ing Tuhan yang panjenengan minal khairi saking kebaikan
kulihi sekabehane khair ma ing barang alim tukang weruh ingsun minhu saking khair wa malam alam lan ora weruh ingsun ing khair wa a'udzu nyuwun perlindungan ingsun bika kelawan tuan min nasyari saking Allah kuli sekabehane syar ma ing barang alim talamuno ngawruhi ingsun minhu saking syar wa malam alam lan ora weruh ingsun ing syar. Nah, ini meminta perlindungan kepada Allah dari meminta, ya pertama meminta kebaikan, sesuatu kebaikan yang diketahui atau kebaikan yang tidak kita ketahui. Banyak loh kebaikan itu yang kita tidak ketahui gitu ya. Dan kita meminta kepada Allah. Maka penting doa ini harus kita panjatkan kepada Allah agar kehidupan kita ini ke depan ini kita nggak pernah tahu. Itu sesuatu yang kebaikan yang tidak pernah kita tahu. Masa depan kita ini loh. Panjenengan ini kan nggak tahu nanti setahun, kedua tahun, 3 tahun kita jadi apa kan nggak pernah tahu. Maka kita harus berdoa, inni as'aluka mina khair kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang saya ketahui dan kebaikan yang tidak saya ketahui. Ini saya kira bagus doa ini. Agar kita ini selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan doa meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik, yang diketahui dan juga yang tidak diketahui. Ya karena kita nggak pernah tahu besok itu akan seperti apa, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Di sinilah sebenarnya posisi hamba itu di sini. Hamba itu memang tidak punya satu kekuatan apapun saya kira ya. Karena kekuatan itu semuanya yang memberi adalah Allah. Kalau Allah dinyabut sedikit saja, misalnya kita kemelelet misalnya, kemelelet itu apa ya? Sok-sokan gitu ya. Karena apa begitu sok-sokan? Nah, kalau Allah kita dicabut sedikit saja nikmat yang kita miliki, misalkan rotok dingklang ya misalnya. Ojo kita lah. Wong lain ya, contohnya wong lain gak enak lek kita. Wong lain misalnya, ono sing sombong sing apa. Moro-moro gak iso mlaku gak bisa jalan gitu aja. Ya, sangat lemah sekali kita ini sebenarnya. Sangat lemah di hadapan Allah itu. Maka sangat penting kita itu selalu berdoa kepada Allah, menggantungkan semua harapan baik kita itu kepada Allah. Lek guyone aku mbek kanca-kanca, boleh ndak kita menyombongkan kekuasaan Allah? Misalnya begini, aku sering guyon nih kanca-kanca. Engko lek iso diedit Mas. Sering guyon-guyon nih kanca-kanca dosen muda itu, sampean kok enggak ndang tuku mobil. Kok enggak ndang tuku rumah? Waduh begini. Tak guyoni. Allah itu, nah gitu. Allah itu, ya pada ustadznya kan boleh saling ngejelekin ya itu. Allah itu sesuai dengan dzon hambanya. Apa hadisnya kira? Atau apa diskusinya itu apa itu? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lek sampean prasangka hambanya, prasangkamu ning Gusti Allah iku enggak iso nyugi ning sampean. Ya enggak akan dikasih kekayaan, enggak akan dikasih kelebihan harta. Maka kalau hanya dzon saja, prasangka saja kepada Allah, prasangkalah yang dasar-dasar. Wis tuku mobil ae masa enggak ada duit utang, apa lah tuku. Gusti Allah iku sugih. Lah aku yo gitu. Tapi kan hitung-hitungannya ndak nutut ini Pak. Lah sampean hitung-hitungan manusia. Coba sekali-kali kita hitung-hitungannya itu hitungan menurut Allah. Kalau di surat Yasin di akhir-akhir itu kan apa itu?
Allah itu kalau sudah berkehendak itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka sampean prasangka yang baik kepada Allah. Wis nutut iki aku tak tuku omah ya wis. Ya nutut juga banyak yang begitu teman-teman akhirnya. Tapi tak guyon gitu, tapi sampean nyombongkan Gusti Allah ketika siang ngobrol begini, malam sampean nangis oleh Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetap nangis malam. Tapi ojo nangis di depan sesama makhluk. Harus kita yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Harus kita promosikan kepada orang-orang itu bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala, Allah itu mampu memberikan semuanya. Walaupun setelah itu mulai bengi, wudu, sholat tahajud sampai nangis saya deh. Ya Allah, ya Allah. Walaupun dengan gayanya yang siang tadi itu, tapi malam kita tuh bersujud mintanya kepada Allah. Beres. Dicoba ya sampean. Ya. Coba ini jalur langit ini. Ini jalur beda ya. Nek jalur darat ini kesuwen ya. Kudu jalur langit saya. Nah. Kanca-kanca akhirnya rada wani saya utangnya. Rada wani. Loh, sampean tak kasih tahu ya. Utang itu rezeki loh. Enggak mesti entuk loh utang itu. Dikira gampang utang wong, enggak mesti. Utang itu rezeki. Utang ada yang utang itu kan rezeki itu. Ya kan? Kadang-kadang bangnya malah moro ayo. Gak utang neh apa? Wis gak ngono. Beh ngene. Iku rezeki aja ditolak. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kita harus berprasangka yang baik pada Allah. Aku nggak mungkin ini Pak dapat si A itu, Pak dia itu anaknya orang kaya, dia itu anaknya anak satu-satunya, orang tuanya pejabat. Saya ini loh anaknya orang petani, anaknya orang biasa. Kalau Allah sudah menyampaikan kun, fayakun. Kalau dia dibuat cinta yang sampean cinta buta, nggak melihat harta panjenengan apa mungkin? Apa yang tidak mungkin? Mungkin, itu loh. Gak usah santri kok cemen. Wah gak iso ya Pak, gak mungkin nih Pak. Bah, santri kok cemen itu. Lek sampean ndak iso jalur darat di jalur langit. Lek kira-kira dengan pendekatan dohir nggak mungkin, pendekatan batin kira-kira itu. Muncullah kitab-kitab kitab-kitab mucarobat atau apalah itu. Tarian sing mahabah-mahabah nih. Sing kira-kira arek turu kuwi eling sampean to. Meneh eling sampean. Meneh kepengin ketemu sampean. Kira-kira wontone bingung enggak kira-kira? Sapa Umar kok ben turu kok nglilire Umar nih. Umar maneh. Waktune kan bingung sapa nduk Umar iku. Kancaku kuliah lho, Bu. Endi ta areke? Asine mek koyo ngene lho, Pak. Tapi kok sampean benturu kok ngimpine Umar ya apa? Sing anake ngomong, aku yang enggak ngerti, Mak itu. Enggak ngerti aku. Tapi aku ketika melihat dia itu, hatiku berdetak-detaknya itu sangat kencang kira-kira gitu. Iki iso ae lho ngene iku. Iso lho, serius iso iki. Iso ae. Apa sih enggak iso intinya gitu. Selama panjenengan punya prasangka yang baik kepada Allah. Itu syarat, salah satu syarat ndonga itu ya prasangka baik. Ya cuma ndonga tok tapi enggak pernah berprasangka baik kepada Allah. Oke. Terus doa ya ini lanjut lagi hadis doa yang berikutnya itu tentang tentang memohon agar dijadikan orang yang tahu diri. Nah ini penting juga tahu diri nih ya. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Ya Allah Gusti, ja'alni dadekaken tuwan ing ingsun minal ladzina saking wa ake idza ahsanu ari kaleng gawe bagus sapa ladzina istabsyaru mongko bungah-bungah sapa ladzina
Wa idza asa'u lan gawe Allah apa ladina astaghfiru mongko apura sapa ladina. Jadi saya kira memang tahu diri itu penting. Posisi kita itu seperti apa? Apakah orang yang baik? Apakah kita termasuk orang yang tidak baik? Dan kita juga mendoakan kepada orang-orang lain agar mendapatkan ampunan juga dari Allah. Jadi kalau doakan juga didoakan konjone, doakan tonggone, doakan sesama muslim. Karena doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu juga akan kembali kepada kita. Ya, jangan egois ndongakne awake dhewe tok. Ya. Maka di doa-doa sholat itu biasanya kan ada yang doa untuk mendoakan orang lain. Ya, muslimin muslimat, ya. Seterusnya lah. Doa selanjutnya, doa perlindungan dari 4 macam keburukan. Ini populer ini doa ini. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tusba wa min ilmin la yanfa a'udzubika min haula'i arba. Allahumma tuh Gusti Allah ini sak temene ingsun iku a'udzubika nyuwun perlindungan Tuhan min kolbin saking ati layak sa ora khusyuk apa kolbu. Yang pertama, meminta perlindungan diri Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini ya. Jadi kita berdoa kepada Allah agar hati kita ini khusyuk. Khusyuk itu ya saya kira tidak hanya bab sholat ya, tapi itu salah satu ya. Misalkan sampean zikir, misalkan sampean baca Quran, misalkan sampean apa ya, tawajuhan dan sebagainya lah ya. Salah satunya sholat, kita meminta kepada Allah agar hati ini menjadi hati yang khusyuk. Sholat awake dhewe ini nggak ngerti ya. Awake dhewe iki salat iso khusyuk apa ora? Awake dhewe itu apakah inni wajahtu wajiha lilladzi fatara samawati wal ardi dan seterusnya. Apakah wajah kita menghadapnya kita itu betul-betul menghadap kepada Allah atau menghadap yang lain? Saya kira kita harus perlu koreksi bahwa karena di sholat itu juga doa loh. As-sholah itu doa. Ya, sholah itu doa. Secara lughah, secara bahasa. Sholah itu juga diartikan doa. Di dalam sholat banyak doa. Nah, bagaimana kita itu bisa khusyuk kepada Allah ketika sholat? Ini harus dilatih. Khusyuk itu sering saya sampaikan. Khusyuk itu tidak berarti sampai harus pejamkan mata. Khusyuk itu bukan berarti kita menghindar untuk membaca tentang atlas, BHS, pilih aku, nomor loro misalnya, loro. Nomor 1 loro 3 lah ini masalah yang Jawa Timur kan 1 ana loro ana 3 lah gitu ya. Wis terserah wis milih sing ndi ya misalkan. Nah itu kan ono tulisan-tulisan misalnya itu. Bukan hanya kita menghindar dari itu. Kalau hati kita ini tidak pernah mengerti tentang ilmu tauhid, mengenal Allah, ya awake dhewe angel untuk khusyuk. Satu itu. Kedua, kalau hati awake dhewe iki kebek ambek donya, angel awake dhewe. Angel. Bukan berarti gak kebek donya itu terus gak duwe apa-apa enggak. Ini sering tak sampai nih. Sampeyan duwe apa-apa oleh, tapi gak pernah masuk ning hati nih sampean. Iku paling gampang. Engko sampean renung nih malam-malam. Sampean sugih oleh, sampean duwe mobil akeh oleh, duwe omah apik oleh, duwe apa oleh, tapi enggak perlu masuk ke dalam hati panjenengan. Penak nanti sampean urip. Ya terus bukan berarti terus mau sepedaku terus sampean gowo terus aku kon mlaku nih enggak ngono rek. Kok gara-gara Pak Imam ini enggak kedunya nih. Jadi apa yang dimiliki itu tidak pernah masuk dalam hatinya. Tak tes saya sepedaku tak gowo nih Pak Imam ini. Enggak ngono cara ngetesi. Iya, enggak ngono. Iku jenenge santri sing kurang ajar jenenge. Iya.
Apa kira-kira Pak Imam ini golek sepeda ya ora lek goleki berarti iki sik hubud dunya. Ya ngono rek. Tak cuma sandal men tak ajar men. Nah ya jadi boleh sampai punya semuanya. Tapi hati sampai tidak pernah sedikit saja itu terbesit untuk merasa memiliki itu semuanya. Sewaktu-waktu itu kok diambil oleh Allah, ya sudah. Ya kita kembali ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sudah. Apapun itu. Nah, hati yang khusyuk. Maka harus dipelajari tentang tauhid kepada Allah ini. Wa min du'ain la yusma. Dan dari doa yang tidak diijabah. Tidak dijawab. Doanya oleh Allah. Sampai itu kadang-kadang awake dhewe iku ndonga ya. Ndonga wakeh ngono. Kok enggak ada jawaban-jawaban. Ada enggak yang begitu? Ada juga bisa berarti doa yang tertunda. Bisa. Ada yang memang awake dhewe iku gak pantes lek ndonga diijabah iku gak pantes. Masalahnya ya kakan dosa, ya kakan maksiat, ya kakan apa ya nggak pernah disyukur itu dan sebagainya misalkan. Maka di sini kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari doa yang tidak dijawab, tidak diijabah. Nah, kan senang lek ndonga terus dijabah itu kan. Walaupun bisa jadi doa kita yang tertunda itu bukan berarti tidak diijabah, tapi akan dijawab di waktu yang tepat. Aku pernah tak ceritanya ada satu mahasiswa yang minta amalan. Senang nang arek wedok. Isik semester 1. Isik semester 1. Duduk. Oh, kira arek adoh. Arek adoh. Nah, ini mau tak ceritain ini. Arek ya isik ono nang kelasku, saya ikut lagi ke kelas saya. Nah, WA saya. Ustaz, saya ini lagi suka kepada seseorang. Jujur deh, aku seneng lah. Aku wong lanang sing apa gentle iki seneng aku. Lek seneng lek enggak gitu loh. Ojo setengah-setengah, engko kadang dijumuk koncone ngamuk. Lek nek kanca ngomong aku seneng iku lho ya ojo diganggu. Sekalian sing pede, sing gentle ya. Nah, tanya ke saya, ada amalan Ustaz? Aku terus ngerenung, enggak langsung tak jawab, merenung saya tak. Saya tak tanya kepada hati yang terdalam, gayanya. Aku meneng tak delok. Wah, iki lek sampe dikek donga sing beneran. Iki iso prei kuliah arek iki. Asli ya. Mari ngono tak kon maca apa ngono, pokoke tak kon maca. Semocan ping 1000 sampai seminggu engko ya apa reaksine ya tak. Terus piye meneh? Kok gak reaksi nih Ustaz. Dan ini, ya wis ketemu nang kampus aku kok gitu. Baru tak jelaskan. Sampeyan boleh mencintai seorang, tapi waktunya belum tepat. Tak gitu kan. Kalau misalnya nanti dikasih amalan yang di surat di surat Yusuf misalkan. Itu ada juga itu yang baca di situ. Nanti ya mandi tenan, bisa mandi tenan. Ono juga bacaan-bacaan yang lain lah untuk itu. Nah, akhirnya tak jelaskan gitu. Lek sampean bener-bener nanti arek wedok iku seneng ning sampean, terus njaluk nikah ambek sampean, lek sampean niati serius, kira-kira kuliah sampean mari apa ora? Gak mari. Lek gak mari berarti sampean mengkorbankan yang harus ditanggungjawabkan ke orang tua hanya karena cinta yang itu sesaat. Tak sampai nih. Jadi jangan sampai memperjuangkan cinta yang sesaat meninggalkan cinta yang abadi dari orang tua. Jawab dulu orang tua keinginannya apa. Lulus sih, baru terus nikah. Jadi aja keburu-buru, santai. Lek arek wedok ngengkel Pak, ya apa Pak? Kalau sampean seneng neng aku ya ndang sampean lamar Mas. Sedangkan sampean isih semester 4 misalnya.
Sampean harus jawab yang tegas laki-laki. Lek sampean yo seneng ning aku, Dik. Entenono sampai lulusku. Lek enggak gelem berarti ora cinta ning sampean. Karena cinta itu perlu pengorbanan ya. Yang berkorban tidak hanya laki-laki tapi juga yang perempuan. Jok gelem sampean nek sing sampean tok kan korban. Terus kadang entek sapi papat ya bener ora dadi. Saakene ini itu. Nah, doa mustajabah. Lah, carane ya apa, Pak? Biar doa itu cespeng. Nah, ini anak resep iki. Yang pertama, tadi itu saya sudah jelaskan di awal. Sampean harus punya husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, jenengan ojo kakean maksiat. Ojo kakean maksiat. Ya lisane, ya perilakune, ya mata kita, dan seterusnya. Kurangi itu dengan cara selalu berzikir kepada Allah. Bersihkan hati ini. Kalau teori saya itu, Allah itu maha suci, itu tidak mungkin kita gapai dengan kondisi yang kotor. Kalau kita mau menggapai ridho Tuhan yang maha suci itu, maka diri kita harus kita sucikan dulu. Maka di situ ada wudhu, di situ ada mandi besar, gitu ya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena harus menghilangkan kekotoran diri kita ini, agar kita bisa berjumpa dengan yang maha kuasa, maha yang suci itu tadi. Oleh karenanya kalau sampean bahas sejarah Nabi, Nabi bisa Isra Mi'raj itu kan memang sudah disucikan semuanya sampai bisa ke Allah. Nah, kita juga bisa dengan sholat itu, karena sholat mi'rajul mu'minin. Oleh karenanya kalau sampean itu betul-betul dalam kondisi yang suci hati kita, maka lebih mudah doa itu akan diijabah. Di tempat yang mulia juga bisa. Cari tempat-tempat mulia. Cari waktu-waktu khusus. Malam hari, sepertiga malam. Koncone turu kabeh sampai ndonga. Itu juga menjadikan mustajabah. Ojo sampean ndonga jam-jam 09.00 ngono kan ya kredit lah. Kabeh iso lah jam 09.00 isuk nek ndonga kan akeh. Tapi kalau ndonga malam jam 1:30 malam, jam 2 malam itu kan wah itu cespleng itu. Wa min nafsi la tusba, dan dari diri yang orang warga kan? Warga apa Mak? Ngono Mas. Orang kenyang ya. Jadi diri yang selalu kelaparan nih, kita berdoa dijauhkan dari diri yang kelaparan itu. Aja sampai dadi wong sing kelaparan. Kan koyo lek delok wetenge sampean kena sing penah, gak kena sing kelaparan lah. Pemane ini guys, kewareken tok walane. Gak apa-apa, timane keluwen. Ya berarti kan dungane mandi, gak kepengin kelaparan itu. Wa min ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu, salah satu ilmu yang bermanfaat itu caranya yang pertama muliakan guru. Kalau jenengan mau ada keberkahan ilmu, kuncinya adalah bihitmah, dengan berkhidmah. Kadang-kadang ya, aku dulu juga begitu, mijeti kiaiku, terus ya noto sandale. Dulu lek sik rokokan ya ngenteni udise gitu ya. Udise kiai iki rebutan dulu. Saiki kan wis gak usum. Ya, berkhidmah, bersih-bersih kamar mandinya beliau dan seterusnya berkhidmah. Kalau sampean biasanya nyuci mobil kiai ini gitu ya. Itu bukan sesuatu yang haram. Itu hari ini dipermasalahkan itu.
hari ini. Ada yang mempermasalahkan bahwa ketika nyantri itu disuruh bersih-bersih, disuruh masak, disuruh apa itu dianggap sesuatu yang haram. Iki anakku itu tak kon nyantri ben alim kok pala kon umbah-umbah, kon resik-resik mobil, jadi supir kiai dan seterusnya. Ini apa ini? Ini pendidikan apa ini di pesantren ini? Ada juga itu yang mempermasalahkan. Dia tidak tahu bahwa kalau ingin berkah ilmunya, berkah uripe itu adalah hikmah, dengan berkhidmah kepada guru. Berkhidmah. Jadi tidak apa-apa khidmah itu. Nah, ini penting, harus berkhidmah agar ilmu yang bermanfaat. Terus kuncinya adalah sampean yang misalkan dulu pernah mondok di mana, pernah belajar di mana dan seterusnya, sampean sering ngirim Fatihah neng guru-guru sampean. Sampean kirim Fatihah. Bisa jadi kita itu tidak terlalu pinter, tapi manfaat loh. Dibutuhkan orang. Ono sing pinter tapi nggak dibutuhkan wong. Karena keminter. Nanti nggak butuhkan wong. Maka penting ya, min ilmin la yanfa. Jangan sampai kita punya ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hormati guru itu saya kira penting. A'udzubika lan nyuwun perlindungan ingsun ing tuan min haula arba, dari 4 perkara tadi itu. Dari hati la yakhsha, wa min tu'ai la yusma, wa min nafsi la tusba, wa min inni la yanfa. Apik gitu iki. Nah, enggak dihafal ya. Tak tambah lurune. Nah, doa yang berikutnya ini doa untuk mendapatkan atau dapat mencintai Allah dan orang yang dicintainya. Allahumma rizukni, Allahumma Gusti Allah rizukni ke ono rezeki tuan ing ingsun, hubbaka ing seneng demen ing tuan, wa hubbalan demen man wong yanfauni lamuno manfaati ing ingsun, apa hubbuhu temene man indaka ing dalem mungguhe tuan. Jadi berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki, untuk cinta kepada Allah, mencintai orang yang itu juga dicintai Allah. Mungguhe panjenengan. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbuka fa'ajalhu, nadataken tuan ing kuwatan ing kuat lima ringsun fima ing dalem barang tuhibbu kang den temeni tuan. Allahumma wa ma zawaina wa zawaita anni mimma uhibbu fa'ajalhu faraghan li fima tuhibbu kang den temeni tuan. Ya apik juga ya. Jadi doa ben senang dengan Gusti Allah dan kepada orang yang temen dengan Gusti Allah. Allahumma ja'alni dadakan tuan ingsun syakuran ing wong kang ahli akeh syukur, wa ja'alni lan dadakan tuan ing ingsun saburan ing wong kang ngakeh sabare, wa ja'alni dadakan ingsun fi aini ing dalem mripat ingsun saghiran ing cilik, wa fi ayuni lan ing dalem pira-pira pandangan anasi menungsa kabiron ingkang agung. Ini doa untuk agar dijadikan orang yang tawadhu. Kita minta untuk ahli jadi ahli syukur, jadi ahli sabar gitu ya. Dan kita tidak gampang untuk meremehkan orang lain. Ini saya kira juga penting. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami, wa a'udzubika min adabil qabri, wa a'udzubika min adabin nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma do Gusti Allah, ini saat temen ingsun iku a'udzubika nyuwun perlindungan Tuhan
minal ajzi saking apes wal kasali lan aras-arasen wal jubni lan jereh wal bukhli lan medit ya wal harami lan pikun wal bukhli ku cetil bakhil wal harami lan pikun wa a'udzu bika lan nyuwun perlindungan Tuhan min adzabil qabri saking adab kubur wa a'udzu bika min adzabin nar lan saking adab neraka wa a'udzu bika lan nyuwun perlindungan ingsun ing Tuhan min fitnati saking fitnah al mahya wal mamat urip lan mati. Wah apik dongane. Apik kabeh dongane. Kita minta kepada Allah perlindungan dari apes, aras-arasen, bakhil, penakut, gitu, pikun, terus dari adab kubur. Penting ini. Dan ini tidak tahu nanti di alam kubur itu ya apa nggak ngerti ya ini. Lah aku nanti lagi ditakon-takoni ya tak jawab punai. Itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti disampaikan ma'rifat billah bi asma bi sifah itu bi af'al itu. Malaikatnya kan nggak ngerti kok. Kok mesti bingung malaikatnya. Loh kudu iku jawabane yo sampean gurung pernah belajar tauhid berarti mana. Akhirnya malaikatnya nggak situ lanjut. Iki siapa iki? Umar mah sik gari-gari si Umar. Sing anu dijawab ngono sampean kok. Takoni siapa Tuhanmu? Saya mengenal Tuhan itu bi asma bi af'al. Bi sifat dan seterusnya. Sifat dan seterusnya. Malaikatnya kan protape gak ngono. Man rabbu sapa Tuhanmu Allah kan ngono langsung kan. Lek dijawab lione kan bingung mesti nih. Iki kira-kira lah tapi. Iki kira-kira koyo ya bingung malaikatnya. Kan protapnya kan bocorannya kan siapa Tuhanmu? Allah. Lek sampean jawab yang liya mesti malaikatnya bingung. Kenapa bingung? Karena malaikat kan nggak punya akal. Pinteran sampean. Ya kan? Ngono ae, kalau sampean kira-kira dijawab sampean ngono kira-kira. Terus malaikat ngamuk dicoba apa palu nih keandang nih nang sampean. Ki apa ngene. Ya, engko gak gelem diskusi, gak ngerti kan. Oh sampean gurung berarti guru khatam kitab tauhid berarti kan. Akidah awam kayak guru ngapal ya. Wa a'udzubika min adzabin nar saking adab neraka. Ini juga ngeri juga ya adab neraka. Tapi lewat dhewe ahli ngaji ngene iki kaya rada aman aja. Aku kok yakin aku. Golek misalnya sampean kok golek aku yang golek guruku. Ngono ae ya. Penak ngono ae timbangane aku nanggung sampean kan ruwet. Aku gak melok gak ruh ya aku melok guruku ae ngono kok. Guruku kok golek guruku kan. Kalau guru saya itu kan kalau di Runut juga pernah ngaji di Mabul Bulawang. Pernah juga di Lirboyo infonya. Pernah di Ploso juga. Jadi kalau diurut iskandolan kiai ae penak. Lek sampean kok aku kon melok tanggung jawab sampean. Engko aku melok kiai ku ae ben sing tanggung jawab kiai ku. Kiai ini ben melok kiai ini melok kiai ini terus sampai Kanjeng Nabi kan ngono. Lu aman ngono kira-kira tak pikir-pikir lah ya. Timbang sok-sokan awake ditanggung jawab dhewe kan angel enggak. Imam ya apa ngajimu mbiyen? Ya apa ngajarmu mbiyen? Lek ngajar 2 jam apa 2 jam tenan iku. Enggak Gusti Allah ngono ya. Repot gitu. Lah kok gak ngono? Lah mahasiswa njaluk mulih kok. Ya wis lek ngono gak apa-apa. Dadi sing penting kan ijab kabule jelas gitu. Misalnya dagang itu apa ijab kabule jelas itu. Sing penting sama-sama menerima dadi gak dosa. Ya. Aku mesti tak kujoni mahasiswa di akhir-akhir sebelum semester itu saya ngajar bisa jadi waktunya ada yang kurang, apanya yang kurang. Sampai ikhlas gajiku tetap ya. Nah. Ya Pak ikhlas Pak. Ikhlas Pak gitu. Ya wis alhamdulillah sun aku. Mesti tangone aku. Wah ditakoni ning alam barasa aku kok. Engko sampean
Orang masuk surga terus aku masuk surga gara-gara mahasiswa ambiien sing guru-guru aku ngajar nggak sampai 2 jam itu nyeluki aku kan repot aku. Nek golek aku misalnya, Pak Imam aku lho, biyen tuh ajar nggak sampai selesai loh sampean. Aku kan langsung ngomong. Lah di akhir semester aku langsung ngomong sampean wis ikhlas. Oh iya wis ikhlas ya, wis selesai wis. Dadi halalan thayyibah kira gitu loh. Jadi kudu pinter dadi dosen dadi ustadz itu sama kudu pinter. Terus cerdas sama. Ben nanti nggak ditanya di alam barzah itu maksudnya. Enggak repot sampai Umar nah kok neneng aku nah. Pak aja mau masuk surga sih Pak. Ah repot. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah urip lan mati. Fitnah urip yo akeh malane. Akeh fitnah. Dan terakhir ini biasanya kita sebut dengan doa sapu jagat ya. Sapu jagat, nyapu jagat ya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya meminta ke Gusti Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat hasanah wa qina dan ngrekso Gusti Allah dari adab neraka. Doa iki sini wis cukup Mas ini. Tapi kan enggak keren sampean. Iya kan? Sampean diundang tonggone misalkan acara walimah itu. Ustaz, niki walimah monggo saged didoakan. Oh nggih nggih nggih. Al-Fatihah misalnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira mantep enggak kira-kira sing dewa? Ya ora sampean kudu muter-muter sih. Harus teko ngarep mau. Allahumma inni a'udzubika gini kan. Harus panjang-panjang nih sih kan. Ben sangune rada oke gitu. Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini wa itu wow. Kira-kira wong enggak ngerti maksudnya no, terakhir baru Rabbana atina dunya sana yang ada semakin ada benar. Ini kan doa pamungkas ini memang. Biasanya doa pamungkasnya kita ini kan ya Rabbana atina. Misalnya sampean ya, ini terakhir. Sampean itu sebenarnya seneng donga dawa apa pendek? Misalnya sampean tahlilan nih. Misalnya sampean tahlilan 7 harian itu atau acara apa lah gitu. Lah pas ustate ku ndonga dawa. Wis maca Yasin, Waqiah, Tabarok, ku sono ceramahe ndongane dawa. Sampai namine iki mesti gak ikhlas. Amin. Amin. Aku lek wis ngene ku mesti kepengin mari wong-wong iki. Aja dawa-dawa lek wis ngene ku didelok lah. Oh, jamaah gak seneng dawa-dawa, sing pendek-pendek ae. Wis sedengan lah. Ojo dawa ben ketok sip ngono. Wah, akhirnya ya Robbana Atina mangga. Sing ditunggu orang-orang itu Robbana Atina. Karena ketika Robbana Atina harusnya selesai. Tapi ono juga setelah Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dilanjutnya donga liya meneh. Masalah. Mesti masalah. Iki berarti Ustadz anyar iki. Gak ngerti hitung-hitungan matematika iki. Kira-kira lek dawa itu ngene apa ya padha apa itu berkatnya. Kudune kan ngitung-ngitung juga. Nggih, mugi-mugi manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairin kulihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل حال من أحوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.